Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, hingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan kita bersama-sama saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati. Kita semuanya saling menasihati, yaitu menasihati dengan hak dan kesabaran, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam kita haturkan dan junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah memperjuangkan agama kita ini sampai pada kesempatan malam hari ini kita dapat merasakan kenikmatan dari berkah apa yang diperjuangkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam suasana Agustusan, berbenturan dengan kondisi kita pada saat ini, mungkin dikenal dengan masa pandemi, hingga biasanya banyak keramaian dan lain sebagainya. Pada kesempatan Agustusan kali ini mungkin terlihat biasa. Akan tetapi pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran atau peringatan. Kalau biasanya perayaan, akan tetapi kita mengambil sebuah peringatan dari Agustus atau 17 Agustusan yang kita kenal sebagai tahun kemerdekaan kita, yang kita kenal sebagai perayaan kemenangan atau berdirinya negara kita, dan seterusnya. Dan kesempatan ini saya ingin mengangkat yang sesuai dari perjuangan dari para pahlawan-pahlawan pendiri negara kita, yang dimana mereka memperjuangkan negara kita sampai pada saat ini kita dapat merasakan kenikmatannya. Ketika kita mengambil sebuah pelajaran, pastinya kita akan melihat dan kemudian mencontoh apa sih yang diperjuangkan oleh orang-orang sebelum kita zaman dahulu, atau kesepuan kita pada zaman dahulu, yang dimana mungkin kalau kita melihat sejarah, ya, kalau kita mungkin membuka sejarah dari perjuangan di Indonesia ini hingga sampai pada martabat keamanan, kenyamanan, kemerdekaan, saya kira semua tidak lepas dari perjuangan kaum muslimin. Kalau kita melihat di tanah kita, yaitu tanah Jawa, tidak ada yang bisa melupakan perjuangan dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Mungkin kalau kita melihat di Makassar, tidak bisa melupakan Sultan Alauddin yang berjuang mempertahankan kesultanannya ketika itu, dan seterusnya di setiap daerah. Dan pastinya di setiap daerah ketika muncul perjuangan, yang muncul adalah mereka para ulama, mereka adalah para santri, mereka adalah kaum muslimin. Masya Allah, jiwa perjuangannya, yang kalau kita lihat, kita semuanya
senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakannya, kita mengikuti uswah hasanah beliau. Kita jangan sampai lupa perjuangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama kita ini. Agar supaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai jiwa perjuangan. Punya jiwa perjuangan. Hingga akhirnya punya izzah, punya kemuliaan di mata orang-orang non-muslim. Ya. Berarti kita mundur ke belakang, sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau berjuang dengan harta, dengan jiwa, dengan raga, dengan waktu umurnya, semuanya dikeluarkan untuk agama kita ini. Kita melihat Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat bagaimana hidup di dunia ini adalah perjuangan. Berjuang agar supaya dia selamat di dunia, mendapatkan kehidupan yang mulia, dan kemudian wafatnya pun dalam keadaan mulia. Semuanya adalah perjuangan. Maka sampai pada ulama-ulama kita, maka sampai pada pejuang-pejuang kita yang mendirikan negara kita ini, terkumpul dari para ulama. Siapa yang mengajarkan? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengambil sebuah pelajaran dari 17 Agustus hari kemerdekaan. Mari kita bersama-sama berjuang, melanjutkan dari perjuangan kesepuan-kesepuan kita yang mungkin di mana dulu mereka berjuang dengan mengeluarkan darah, bahkan mengeluarkan nyawanya, dan sekarang kita harus melanjutkan perjuangan tersebut sebagaimana apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini ada yang menyebutkan adalah hadis yang dhaif, akan tetapi punya makna yang baik, punya makna yang sesuai. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kharajna min jihadil akbar, kharajna min jihadil asghar ila jihadil akbar, wa hiya difa'un nafs. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan pulang dari peperangan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kita telah keluar dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, yaitu difa'un nafs, yaitu melawan hawa nafsu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangannya semuanya dikeluarkan. Tidak menghiraukan tentang perkara dunia, tidak menghiraukan tidurnya dengan tikar, tidak menghiraukan rumahnya beratapkan pelepah kurma, tidak menghiraukan berumahkan tembok hanya sebatas apa? Tanah. Semuanya diberikan untuk agama kita ini. Kemudian juga para sahabat, kemudian juga para pejuang-pejuang kita di negara kita ini. Kemudian kita hanya dituntut pada sekarang ini bagaimana kita bisa berjuang. Yang pertama, dan ini adalah satu-satunya perjuangan kita saat ini, bagaimana perjuangan kita melawan iblis, la'anatullah, melawan iblis. Maka disinilah perjuangan kita yang seharusnya dilanjutkan, yang seharusnya terus dipertahankan, agar supaya apa? Agar supaya lingkungan kita, masjid kita,
generasi anak-anak kita. Anak-anak melihat generasi-generasi ataupun orang-orang tuanya ataupun remajanya melawan tipu daya iblis, yang dimana iblis di sini menyesatkan seorang hamba sangat masyhur dari dua posisi. Yang pertama adalah bagaimana manusia tersesat dengan syahwatnya yang meliputi harta, tahta jabatan, dan kemudian wanita. Kemudian jalan yang kedua adalah bagaimana manusia tersesat dari jalan subhat. Sesuatu yang dipandang itu baik, pada hakikatnya itu rusak. Pada hakikatnya itu adalah batil. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita melupakan apa yang dijanjikan iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra. Ketika iblis meminta kepada Allah, qal fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis siap dikeluarkan dari surga, tempat yang sangat-sangat nikmat dan nyaman. Siap dikeluarkan, pengennya satu, menyesatkan semua anak Adam. Maka ketika iblis diusir dari surga, permintaan iblis satu, fa'andirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan umur saya sampai hari kiamat, atau panjangkanlah umur kami. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan ijabahnya, fa innaka minal mundharin, sesungguhnya engkau adalah salah satu kaum yang ditangguhkan umurnya. Kemudian janji iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qala fama aghwaytani. Kemudian iblis mengatakan, fama aghwaytani, karena engkau telah mengatakan kami itu sesat, kami itu pasti akan menjadi bahan bakar api neraka, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, kami pasti akan menyesatkan mereka semua dari anak Adam dari jalan yang lurus. Jangan lupa, ini janji iblis dari awal penciptaan mbah kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Tugasnya, cita-citanya satu, bagaimana agar supaya kita tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Mereka berjuang, iblis, agar supaya kita semua jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis mengatakan, thumma la'atinahum, kemudian kami akan datangi mereka anak-anak Adam, mim baini aidihim, dari depan. Dari depan tidak bisa, wa min khalfihim, dari belakang. Dari belakang tidak bisa, wa an aimanihim, dari samping kanan. Kalau samping kanan pun tidak bisa, wa an samailihim, bahkan dari samping kiri. Inilah perjuangan iblis untuk menyesatkan kita, agar supaya kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, wala tu'id aktsaruhum syakirin, dan dipastikan akan banyak sekali dari umat Muhammad, anak Adam, mereka orang-orang yang tidak bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana iblis menyesatkan dalam kalimat ini ditutup dengan agar supaya mereka tidak bersyukur. Ketika kita tempelkan pada saat ini, yang dimana di negara kita, Masya Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang diberi keamanan di dalam negaranya, kemudian
diberi pakaian untuk dipakai, kemudian pada hari itu diberi makanan rezeki, faka'annama lahu khizat lahumud dunya, maka seakan-akan dia itu memiliki kebahagiaan di dunia dengan kebahagiaan yang sempurna. Ini sebuah kenikmatan. Akan tetapi kita itu lalai. Man kana lahu aminan fi baladi lahu qutun fi yaumi idzin. Kita alhamdulillah dalam nyaman. Kita diberi rezeki oleh Allah. Kita tidak kekurangan, tidak kedinginan, semuanya pakai jaket. Akan tetapi kita tidak memandang itu semua adalah dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu salah satu dari mana perangkat iblis agar supaya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak memandang mereka yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan sulitnya mencari makan. Kenapa? Karena mungkin peperangan, karena mungkin kondisi yang sangat kering. Kita melihat negara Yaman, kita melihat negara Palestina, kita melihat negara Ethiopia, Sudan, dan seterusnya. Kalau kita melihat Yaman pada sekarang ini, mereka hanya mengandalkan bahwasanya apa? Hari ini makan, nanti nggak tahu ada yang ngasih atau tidak. Kalau ada yang ngasih, alhamdulillah, kalau ada rezeki. Kalau tidak ada, sudah kami berarti lapar. Mau bertahan sampai kapan? Allah tawakalna. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itunya kekuatan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kondisinya yang sangat berat. Sedangkan kita di dalam keadaan yang sangat nyaman, keadaan yang dimana kita diberi, kita punya apapun yang kita inginkan, kemudian kita melupakan siapa yang memberikan itu semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan, kenyamanan, keamanan, kesehatan itu semuanya hanya sebatas fana. Ada batasannya. Dan ada kalanya itu semuanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mending ketika keadaan itu dicabut, kita masih bisa bersabar, bersyukur, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita tidak sempat, sampai akhirnya kita benar-benar digugurkan dalam kondisi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itulah tujuan salah satu agar supaya generasi umat Muhammad, anak Adam alaihi salam, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyukuri atas perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita yang memperjuangkan negara kita. Bayangkan saja kalau kita hidup pada masa-masa kita belum merdeka. Bayangkan saja kita melihat banyak sekali mayat tergeletak. Kok bisa seperti itu? Kita lihat saja sebagaimana keadaan mungkin di Yaman. Kita melihat saja seperti keadaan di Palestina. Tidak mendengar kecuali hanya teriakan, tangisan, pekikan, kesedihan. Hanya harapan di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan ini akan berakhir. Rasanya sangat berat sekali. Ketika kita tidak pernah melihat ke sana, maka kita tidak bisa menikmati, kita tidak bisa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah satu tugas iblis yang paling ringan, yaitu apa? Agar supaya anak generasi Adam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersyukur. Dan salah satu syukur yang diminta ketika Rasul mengatakan man kana lahu aminan fi baladi, barang siapa yang di negaranya itu sudah aman, kemudian dia ada pakaian untuk dipakai pada hari ini, kemudian ada makanan bisa dimakan pada hari ini, faka'annama lahu khizat lahu dunya, maka seakan-akan dia memiliki dunia semuanya. Artinya apa? Kebahagiaan. Apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan
dengan kita mendatangi setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita ketika melaksanakan Allahu Akbar, kita benar-benar tunduk, kita benar-benar khudu', kita benar-benar hilang kesombongan kita. Ketika kita mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk dipuji. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk disyukuri. Alhamd, dzikru mahasinil mahmud ma'a mahabati wa ta'zim. Menyebutkan pujian-pujian karena apa? Karena cinta dan mengetahui atas apa yang telah Ia berikan kepada kita. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ya Rabb, hanya kepada Engkau kami ini memuji. Kalimat alhamdu di sini kenapa? Karena saya itu tahu bahwasanya Engkau telah memberikan semua ini. Entah dari pakaian, entah dari makanan, entah dari udara, entah dari hujan, panas dan lain sebagainya. Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsira. Sudah menyebutkan alhamdu ditambah katsir, banyak lagi. Di sinilah syukur kita diajarkan agar supaya kita sering mengingat, bahkan di sholat sekalipun, agar kita bersyukur, agar kita tidak berperangkap di dalam perangkap syaitan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sedikit menyinggung perangkat-perangkat iblis yang dimana di situ ada syahwat, di situ ada subhat. Jelas dimana ketika syahwat, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril munqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Ini syahwat. Hidup di dunia hanya mengikuti apa yang ada di dalam keinginannya saja. Maka lengkap ini Allah menyebutkan minan nisa, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin. Perempuan. Jadi bagaimana? Sudah punya satu di rumah, melihat di luar masih semangat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada kita semuanya, beliau menyampaikan ma taraktu ba'di fitnatan adzarra minar rijal minan nisa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tidak meninggalkan setelah generasi saya ini, setelah saya meninggal ini, sebuah fitnah yang paling berbahaya atau yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki minan nisa, dari seorang wanita. Artinya apa? Di sini maka iblis berusaha bagaimana agar supaya apa? Kadang-kadang melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput tanaman sendiri dan lain sebagainya. Hingga akhirnya apa? Karena mengikuti syahwatnya, perjuangan dia dari awal pernikahan, membesarkan anak, berjuang bersama suami istri, hancur hanya mungkin dengan kelakuan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kenapa? Karena syahwat. Syahwat apa? An-nisa, dengan perempuan. Maka disinilah hancur yang dia bangun bertahun-tahun. Kemudian al-mal, jelas dalam ayat yang sama pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minadz dzahabi wal fiddah, dari zahab wal fiddah, emas dan perak. Artinya di sini adalah harta. Tabiat manusia ketika mengumpulkan harta, berangkat pagi pulang malam untuk harta dan seterusnya, yang dimana pada hakikatnya harta tersebut tidak bisa kita habiskan sekaligus. Dikumpulkan
Dia tidak tahu hartanya, padahal apa? Rezeki kita atau rezeki kita semuanya sudah ada kejelasannya, sudah ada tulisannya, sudah ada takdirnya. Sampai akhirnya lupa dengan sang pemberi harta atau sang pemilik harta itu sendiri. Wal'iyadzu billah. Ketika seorang sudah masuk dalam perangkat iblis yang satu ini, maka dia tidak pernah bisa kenyang. Dapat ini pengen yang itu, dapat itu pengen yang sana, terus tidak akan pernah bisa kenyang. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sifat-sifat orang yang dia itu akan senantiasa remek, sazah, capek. Salah satunya adalah mereka si pengejar dunia yang tidak akan pernah kenyang dengan perkara tersebut. Ketika masih muda persiapan untuk menikah, ya Mas Arya, ketika sudah menikah memikirkan untuk umah-umah, anak sekolah dan lain sebagainya. Ketika anak sekolah selesai, anak menikah memikirkan putu, kapan kita akan istirahat, kapan kita akan memikirkan akhirat kita, yang dimana itu pasti akan ada dan pasti kita akan mendatanginya. Kemudian yang ketiga adalah syahwat al-martabah, yaitu manzilah atau kedudukan. Di sini mungkin ketika kita melihat kedudukan, sesuatu yang tidak nampak, perkara yang sepele, akan tetapi berdampak kepada sesuatu yang sangat-sangat besar sekali. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna mimma akhsha alaikum syahwatul ghayyi, sesungguhnya sesuatu yang paling saya khawatirkan atas kalian itu adalah syahwatul ghayyi, syahwat yang menyesatkan, fi butunikum wa furujikum wa madhallatil fitan, syahwat yang menyesatkan, bentuknya adalah perut, ya, perut dan juga farjun di bawah perut, dan itu menjadi fitnah yang sangat menyesatkan. Itu masuk dalam kategori yang pertama, yang kedua, kemudian disambung dengan kategori yang ketiga adalah martabah. Ketika seseorang ahli sholatnya, seorang zakatnya, seseorang infaknya, seseorang sodakohnya dan lain sebagainya, sulit sekali untuk menanamkan di dalam hatinya, biarlah orang mengatakan apa, ini urusan saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang memberikan zakatnya, oh ini saya nitip untuk pembangunan masjid, iblis mengatakan apa? Agar supaya dia, oh si fulan itu masya Allah orangnya adalah ahli sedekah, pengen dibilang, pengen orang itu memandang kita punya martabat. Itu yang paling ringan. Tapi yang paling besar adalah pada zaman sekarang, entah mereka orang yang kecil, entah mereka orang yang besar, entah mereka mungkin terlihat seperti ulama dan lain sebagainya, berlomba-lomba agar supaya di atas, punya kedudukan, dihormati oleh orang. Kita sebagai manusia, ketika melihat orang punya jabatan, entah jabatan apapun itu, wah kita kedatangan dia, kita menghormatinya luar biasa. Luar biasa. Apa yang kita hormati? Kedudukannya. Akan tetapi kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu akhlaknya, kita tidak tahu di belakangnya apakah dia itu koruptor atau yang lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah bagian
fitnah iblis, ya, yaitu asyahwat. Kemudian yang satu lagi yang terakhir adalah as-subhat. Kalau syahwat jelas di masing-masing kita semuanya menginginkannya, tinggal kita sendiri yang punya rem. Yakin kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakin kita semuanya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau berjuang melawan iblis dengan syahwatnya, iblis dengan syahwatnya, maka pasti kita akan menjadi pengikut iblis, ya. Dikatakan la ughwiyannahum ajma'in, akan kami sesatkan mereka semuanya. Kalau kita ingin mengikuti hawa nafsu kita, kita pokoknya kerja, sholat nanti, ya. Maghrib kecapean karena berangkat pagi pulang sore, sholat maghrib lepas, sholat isya sudah ketiduran, subuh bukan mikir sholat subuh, pokoknya berangkat kerja lagi. Ternyata ketika dalam pekerjaan dia wafat, meninggal, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan dipertanggungjawabkan ketika dia bertemu dengan malaikat yang menanyakannya? Israil, Israfil. Kira-kira siap atau tidak di sini? Maka disinilah untuk kita semuanya, fa insyaallah untuk fitnah subhat akan kita lanjutkan biidznillah di pertemuan yang akan datang di malam Jumat pon biidznillah. Biidznillah. Maka yang terakhir untuk kita semuanya, mari kita sama-sama mengambil sebuah pelajaran pada bulan Agustus ini, 17 Agustus. Sesuai dengan ajaran ulama kita, para pejuang-pejuang kita, kemudian para sahabat yang dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kepada para sahabat, kepada para ulama kita, dan bahkan mengajarkan kepada para pejuang-pejuang pendahulu kita. Mari kita berjuang. Ketika kita bisa berjuang untuk diri kita sendiri melawan hawa nafsu kita, melawan syahwat kita, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita. Biiznillah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang dia itu berjuang, jahadu fina, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjauhkan syahwat dan subhat dari dalam hati kita biiznillah, amin ya rabbal alamin. Naktafi, mungkin saya akhiri ya pada kalimat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.